Ini video kelanjutannya karena videonya yang tadi itu terlalu panjang. Nah, jadi saya lanjut ke video yang kedua. Di sini gimana ya? Kita membahas suatu gimana sih kita membangun karir dalam menulis di dunia, ya, di dunia kepenulisan yang profesional. Nah, siap yang dalam suatu ide dan juga kertas, pena yang menjadi teman kita untuk menjadikan suatu hal-hal yang membuat kita semakin baik ke depannya gitu. Kita dapat mewujudkan cita-cita kita dengan dunia kepenulisan. Nah, di sini yang pertama, kita jadi penulis itu harus bebas dan juga dengan pekerjaan yang perlu strategis. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita ini harus menjadi seorang yang tahan banting, punya komitmen yang tinggi, yang bisa bertahan jadi seorang penulis. Dan yang ketiga, apa ya? Kalau masih menulis hanya dengan mengandalkan mood aja atau suka-suka hati saja, apa ya, kayak gak punya target gitu. Nah, di sini pertimbangkan ulang cita-cita kamu untuk menjadi seorang penulis yang profesional. Nah, di sini juga ada beberapa kalimat positif, yaitu di mana para penulis dunia yang bisa membakar semangat untuk terus menulis. Nah, yang pertama ini, kita menulislah dengan pintu tertutup, lalu menulis ulang dengan pintu terbuka. Hasil karyamu mulanya dengan apa ya? Hanya untuk kamu gitu. Karyanya itu yang kita tulis hanya untuk kamu, hanya untuk kita. Tapi kemudian keluarlah menjadi milik siapa saja yang membacanya gitu. Ya gitu sih mungkin. Dan yang kedua, itu kalian harus menulis dengan mengerjakan kepada kita tentang kehormatan, terus mengatakan kebenaran dan menyebar kehormatan di dalam kehidupan kita gitu. Terus yang ketiga, kita menulis dengan memahami apapun, dapat memahami apapun, di mana kita merasakan kebutuhan untuk memahami dan juga menemukan keteraturan. Dan ternyata menulis fiksi adalah salah satu jalan yang yang ditemukan untuk memulai suatu edukasi atau memahami. Dan yang keempat, itu kita menulis dengan menjernihkan pikiran, di mana kita menemukan apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan. Dan yang kelima, hal yang terbaik itu menjadi seorang penulis adalah dapat mereka-reka sesuatu sekaligus mengatakan kebenaran pada saat yang sama. Terus yang keenam, kita itu menulis adalah salah satu cara untuk memangkas bagian permukaan segala sesuatu untuk menjelajahi dan juga memahami banyak hal. Yang ketujuh, bila ada sebuah buku yang ingin kamu baca, tapi buku itu belum lagi ditulis, tapi maka engkau menulis gitu, menulis apa yang ingin kamu tulis gitu. Nah, yang kedelapan, kita menulis itu tak untuk dipahami sih, tapi untuk memahami. Memahami isi hati. Terus yang sembilan, itu kita jika ingin menjadi penulis yang besar, kalau bukan cari suami yang baik, ya pacar yang baik. Ini sungguh loh, gak bercanda, karena itu sebagai semangat kita, motivasi kita juga dalam perkembangan literasi. Tapi ya jangan pacaran lah, ya kayak suka gitu gak apa-apa sih, kan kita
normal kan. Nah, yang ke-10, salah satu kegembiraan, aktivitas yang baik itu dari pengalaman kita sendiri. Nah, yang ke-11 itu jangan pernah ragu untuk menulis, karena setiap seniman mengasah keterampilan atau kebutuhan modal. Seperti kita penulis pemula, itu kita harus menemukan gaya hidup kita sendiri untuk untuk kemajuan diri kita, mengembangkan diri kita. Kita harus menjadi diri sendiri kita. Dan juga yang ke berapa ya? Yang ke-12 itu kita menjadi penulis. Jangan banyak ragu dan juga jangan banyak mempertanyakan. Karena suatu keingintahuan atau kebingungan itu kita harus banyak-banyak belajar atau kita banyak-banyak mempelajari dari penulis yang sudah berpengalaman. Nah, yang ke-13, kita menjadi orang-orang yang selalu menanyakan kepada penulis yang lainnya gitu, agar kita dapat mendapatkan pengalaman mereka yang menjadikan suatu inspirasi. Nah, yang ke-14, kita harus sukses, dimana kita sadar bahwa menulis itu menceritakan kisah yang menarik dan juga dapat menghibur. Dan yang ke-15 itu menjadi seorang penulis, kita mencoba berkonsentrasi, dimana kita dapat membiarkan sebagai diri ini untuk mengatakan apa yang harus dilakukan gitu. Nah, yang ke-16